kita berbahagia karena masih ada kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun durasinya sangat pendek, saudara. Tetapi biarlah pada saat ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14. Beberapa hari ini saya tertarik dengan suratan Ibrani, saudara. Tidak tahu nanti sampai kapan kami akan menghabiskan suratan Ibrani ini. Malam hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14. Bunyinya demikian: karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sekali lagi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu waktu kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita belum masuk di dalam area orang Kristen, maka kita ini tidak ada satu pengharapan. Ya. Kita tidak ada orang atau tidak ada yang membela di dalam hidup kita ini. Jadi dulu pada waktu kami belum menjadi Kristen, saya berpikir demikian, siapa yang akan membela hidup ini? Karena kami juga tidak beragama pada waktu itu. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ayat ini berkata sekarang kita ini telah mempunyai imam besar agung. Yaitu artinya Tuhan itu akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Satu kali kelak nanti kalau kita kembali kepada Dia, maka Tuhan itu akan bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi saudara, ada satu permintaan dari Tuhan, bahwa Tuhan itu meminta kepada kita juga ada satu pertanggungan jawab di dalam kekristenan ini. Apa tanggung jawab kita, saudara? Tanggung jawab kita di dalam kekristenan adalah mengerjakan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imam Agung ini nanti akan membela kita di dalam hidup yang terakhir nanti. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memihak kepada kita apabila kita mau mengerjakan tugas kita. Jadi tugasnya Tuhan itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kita, orang percaya, itu punya tugas, yaitu mengerjakan tentang keselamatan. Saudara-saudara, Yesus itu adalah sebagai imam besar agung di dalam setiap orang yang percaya. Sampai dikatakan di sini telah melintasi semua langit. Artinya, saudara, satu kali saya pernah diceritai oleh orang-orang dari seberang bahwa Isa Al-Masih itu tahtanya di tempat langit yang ketujuh. Nah, saya tidak mengajak arah saudara ke sana, tetapi saudara, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Untuk itu saudara, ayo tugas kita ini kita kerjakan. Sekalipun rasanya berat untuk mengerjakan keselamatan ini. Nah, yang paling penting itu adalah ayat yang terakhir. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman. Saudara-saudara, kalau kita mendengar ada orang dibaptis, ada orang bertobat, itu sangat luar biasa. Katanya satu orang bertobat, malaikat di surga itu goncang. Saudara, itu memang benar.
Tetapi saudara, apakah pertobatan itu bisa sampai kepada akhir hidup mereka? Yang paling sulit adalah berpegang kepada pengakuan iman. Artinya, sampai kepada Bapak Pendeta itu bilang bahwa dari tanah kembali kepada tanah, itu yang sulit, saudara. Hati saya sangat sedih, saudara, kalau ada orang yang sudah mengakhiri hidupnya, kemudian mereka murtad. Itu sangat sedih, karena yang diperhitungkan Tuhan itu bukan awalnya, tetapi akhir hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sedikit renungan firman Tuhan ini, kita orang percaya ini, kita tetap teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jangan sampai iman kita ini digoyahkan oleh apapun. Kita tetap kuat, kita tetap berpegang kepada yang namanya Yesus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin.